Manchester United saat ini memiliki salah satu striker paling efisien di Premier League. 6 gol dalam 7 pertandingan terakhir. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana mungkin pemain yang terlihat benar-benar tidak cocok di bawah manajer sebelumnya kini justru tampil di level terbaiknya? Jawabannya bukan terletak pada Benyamin Eko. Jawabannya ada pada apa yang pernah dikatakan Ruben Amorim beberapa bulan sebelumnya. Ia mengatakan sang striker akan kesulitan, dan itu normal. Kalimat itu terdengar biasa saja saat itu, tetapi ternyata menjadi petunjuk paling penting dari semuanya. Sebelum bergabung dengan Manchester United, Eko dikenal sebagai salah satu striker paling efisien di Eropa untuk kategori usia di bawah 23 tahun. Namun di bawah Amorim, ia hanya mencetak 2 gol dari 11 kali starter. Ada satu penjelasan yang merangkum semuanya. Sehari sebelum pemecatannya, Amorim kembali menegaskan bahwa tim harus mengontrol penguasaan bola dan menghindari spontanitas. Ia menginginkan striker yang terlibat dalam build-up, yang turun membantu sirkulasi bola, bukan sekadar menjadi penyelesai akhir. Disinilah masalah muncul, karena Eko bukan tipe penyerang seperti itu. Ia adalah predator ruang, bukan arsitek serangan. Dan ia bukan kasus pertama. Sebelumnya, Rasmus Højlund juga datang dengan reputasi impresif, tetapi kesulitan berkembang dalam sistem yang menuntut peran berbeda dari karakter alaminya. Disinilah muncul satu kebenaran besar tentang Manchester United era modern, klub ini bukan membeli pemain yang salah, melainkan menyerahkan pemain yang tepat kepada manajer yang tidak tepat. Teori ini semakin kuat ketika Michael Carrick masuk sebagai figur kunci perubahan. Menariknya, perbaikan Eko sebenarnya sudah mulai terlihat bahkan sebelum Carrick resmi mengambil alih penuh. Di bawah Darren Fletcher, ia sempat mencetak 2 gol di babak kedua melawan Burnley dan menjadi satu-satunya titik terang dalam kekalahan FA Cup dengan gol hiburan di menit ke-85. Namun ketika Carrick benar-benar memegang kendali, tugas pertamanya bukan taktik, melainkan membersihkan ruang ganti dari sisa toksisitas era sebelumnya. Luke Shaw menyebutnya dengan jelas, Carrick memahami klub ini dan tahu bagaimana menjaga keseimbangan tim. Yang terjadi berikutnya justru tidak terduga. Carrick tidak langsung menjadikan Eko starter. Ia malah membangku cadangkannya dalam 2 pertandingan pertama. Alih-alih meruntuhkan kepercayaan diri sang striker, Carrick menghapus tekanan itu dan memberinya peran yang sangat spesifik. Melawan Fulham, Eko hanya bermain 17 menit. Ia bahkan sempat gagal menyundul bola di depan gawang yang terbuka lebar. Di bawah Amorim, mungkin situasi seperti itu tidak akan pernah terjadi karena ia jarang berada di posisi tersebut. Namun Carrick tidak membiarkannya tenggelam dalam kegagalan sesaat. Beberapa menit kemudian, di tengah kekacauan Old Trafford, Eko meminta bola, menusuk di antara 2 bek tengah, dan membuka permainan. Dari mana datangnya kepercayaan diri itu? Ini pemain yang bahkan sempat diragukan standar Premier League-nya oleh legenda klub seperti Gary Neville. Jawabannya ternyata jauh lebih sederhana dari yang dibayangkan. Carrick menyuruhnya berhenti meninggalkan zona membunuhnya. Tidak perlu terlalu sering turun, tidak perlu memaksakan diri membangun serangan. Tetap di area di mana ia paling mematikan, lalu manfaatkan momen. Ia dijadikan senjata rahasia. Namun cerita ini punya 2 sisi. Sisi pertama adalah kecerdasan taktik Carrick. Ia tahu persis kapan pertahanan lawan mulai kehilangan disiplin. Arsenal, yang dalam 25 pertandingan terakhirnya hampir tak pernah kalah setelah unggul lebih dulu, justru dipatahkan oleh pendekatan Carrick. Sistemnya memancing lawan merasa aman, merasa memegang kontrol, lalu menghukum mereka di momen yang tak terduga. Sisi kedua adalah bagaimana ia membuat Eko menjadi tidak terprediksi. Di bawah Amorim, struktur terlalu kaku. Ketika sistem itu dilepas, Eko justru menjadi lebih berbahaya dengan sentuhan yang lebih sedikit. Ia tidak perlu 40 kali menyentuh bola untuk menentukan pertandingan. Cukup 1 lari yang tepat, 1 sentuhan bersih, dan 1 penyelesaian tanpa panik. Lihat bagaimana melawan Everton. Biasanya United menunggu hingga 10 menit terakhir untuk melepaskan kejutan. Kali ini Carrick memasukkan Eko lebih awal. Everton merasa tenang karena mengira mereka sudah memahami pola United. Mereka menguasai bola, menekan tanpa henti,
mendapatkan sepak pojok berulang kali, lalu satu umpan panjang memecah semuanya. Bola berpindah sisi, struktur pertahanan runtuh, dan Eko berlari hingga 35 km per jam melewati garis terakhir. Tanpa satu sentuhan sia-sia, ia menaklukkan Jordan Pickford dan mengakhiri pertandingan. Curry kembali mengalahkan lawannya bukan dengan dominasi, tetapi dengan pemahaman momen. Sekarang ingat kembali kutipan Amorim sebelum dipecat, ia tidak ingin tim yang bergantung pada transisi. Ironisnya, justru disitulah kekuatan tersembunyi tim ini. Amorim tampaknya khawatir pada sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan, sebuah tim yang berfungsi lebih efektif tanpa sistemnya yang kaku. Eko sendiri merangkum semuanya dengan sederhana. Tidak penting ia masuk di menit ke-5 atau menit ke-90, yang penting ia menentukan saat dibutuhkan. Dan itulah mengapa Manchester United kini menemukan gol tepat ketika semua orang mengira mereka sudah kehabisan ide. Bukan karena mereka tiba-tiba berubah menjadi tim yang dominan, tetapi karena mereka akhirnya memahami cara menggunakan pemain sesuai identitas aslinya. Pertanyaannya sekarang, apakah ini kebangkitan jangka panjang di bawah Michael Carrick? Atau hanya fase bulan madu taktik yang cepat atau lambat akan terbaca lawan? Jika menikmati analisis sepak bola yang membedah taktik, psikologi, dan dinamika ruang ganti seperti ini, pastikan untuk mengikuti channel ini, karena di sini kita tidak hanya membahas hasil akhir, tetapi alasan mendalam di baliknya.